Di balik janji manis kerja di luar negeri, tersimpan jebakan kejam yang telah memakan banyak korban. Mereka bukan penjahat, bukan pelanggar hukum. Hanya gadis-gadis desa yang ingin membantu keluarga, tapi malah dijual seperti barang. Kisah ini bukan sekadar cerita. Ini adalah kenyataan yang terjadi. Dan inilah salah satu kisahnya. Kisah tentang Ricardo, seorang pria asal Kamboja yang tinggal di Pekanbaru dan menjelma menjadi dalang dalam jaringan perdagangan manusia lintas negara. Pekanbaru, kota yang ramai namun penuh dengan sudut-sudut yang menyimpan rahasia kelam. Di salah satu gang tak jauh dari pasar besar, tinggal seorang pria bertubuh kekar, penuh tato, bernama Ricardo. Berkebangsaan Kamboja, usianya sekitar 38 tahun. Penampilannya sederhana, sering mengenakan baju kaos biasa dan celana jeans biasa aja, namun tato-tato yang memenuhi kedua lengannya membuatnya mudah dikenali. Meski tampak mencolok, tak banyak yang benar-benar tahu siapa Ricardo sebenarnya. Ia dikenal ramah namun misterius, selalu menjaga jarak, seolah menyembunyikan cerita lain di balik tatonya yang penuh makna. Bagi tetangga sekitar, ia hanyalah Bang Rick, seorang pengusaha agen tenaga kerja, yang katanya sering membantu orang-orang kampung mendapatkan pekerjaan di luar negeri, terutama Kamboja. Namun di balik senyum ramahnya tersembunyi bisnis gelap yang telah menghancurkan banyak hidup orang. Ricardo adalah penyalur TKI ilegal. Sasarannya adalah wanita-wanita muda dari desa-desa kecil di Sumatera dan Jawa, gadis-gadis polos yang bermimpi bisa membantu keluarga dengan bekerja di negeri seberang. Kerja di salon, gaji besar, tempat tinggal disediakan, bosnya baik, cuma modal kemauan. Nanti semuanya diurus, begitu bunyi pesan yang beredar di media sosial. Brosur digital dan video testimoni palsu disebar lewat grup Facebook dan status WhatsApp. Di balik akun itu ada Ricardo, pria asal Kamboja yang tinggal di Pekanbaru, menyamar sebagai agen TKI. Ia tak sendiri, dua orang perempuan senior, sering muncul di video, mengaku sebagai mantan pekerja sukses di Kamboja, padahal video dua perempuan itu adalah video palsu. Salah satu korban adalah Ani, gadis 21 tahun dari sebuah desa di Jawa Tengah. Ibunya sedang sakit dan ayahnya sudah lama meninggal. Ketika melihat tawaran kerja di HP dari Ricardo, yang katanya bisa langsung berangkat tanpa banyak biaya, Ani melihat seperti cahaya harapan. "Bu, Ani janji bakal kirim uang setiap bulan. Ibu nggak usah khawatir. Ini orang terpercaya," ucap Ani saat berpamitan. 2 hari kemudian, Ani berangkat ke Pekanbaru. Sesampainya di Pekanbaru, Ani diarahkan oleh Ricardo menuju sebuah rumah besar di pinggiran kota Pekanbaru. Setelah sampai di rumah, Ricardo menyambut Ani, dan Ani dipersilakan masuk. Rumah itu tampak seperti rumah biasa dari luar. Tapi di dalamnya, puluhan wanita muda duduk bersila di sebuah ruangan kosong. Hanya ada beberapa kursi di ruangan itu, dan udara pengap karena ventilasi yang buruk. Semuanya memegang plastik kecil berisi pakaian seadanya. Dan Ani duduk berkumpul dengan wanita-wanita itu, dan mereka percaya bahwa besok mereka akan segera berangkat ke Kamboja untuk bekerja di salon mewah, seperti janji manis yang dilontarkan oleh Ricardo. Ricardo berjalan mondar-mandir di depan pintu. Sesekali Ricardo berbicara dengan para wanita itu, sambil memperhatikan para wanita-wanita itu. Senyumnya tipis tapi matanya mengawasi ketat, seolah-olah memastikan tak ada yang berani kabur. Di antara para wanita itu, Ani, seorang gadis 21 tahun asal sebuah desa kecil di Jawa Tengah yang baru saja datang, mulai merasa ada yang tidak beres. Sejak pagi, janji-janji yang mulanya terdengar meyakinkan, kini berubah menjadi larangan keras. Mereka tidak boleh keluar rumah, tidak boleh menggunakan ponsel, dan harus menyerahkan KTP dan HP kepada agen yang mengurus keberangkatan mereka, kata Ricardo. Semua ini terasa janggal bagi Ani. Apalagi, Ricardo mulai berbicara dengan nada kasar, berbeda jauh dari saat Ricardo masih merekrut sebelum Ani datang ke Pekanbaru. Hati Ani berdegup kencang. Tapi untungnya Ani masih menyembunyikan HP satunya di lapisan tumpukan pakaian di paling bawah dalam koper. Dan saat Ricardo duduk di luar dan asyik menelpon, Ani ditemani dua wanita yang ada di situ mengambil HP-nya di dalam koper. Dan dengan tangan gemetar dan nafas tertahan ia langsung menelpon, menghubungi satu-satunya orang yang bisa ia percaya, Mayor Bagas, sepupunya. Seorang anggota Kopassus yang dulu pernah berpesan padanya, "Kalau ada apa-apa, telepon aku, jangan ragu." Ponsel bergetar sebentar sebelum akhirnya tersambung. "Halo?" Suara berat Bagas terdengar di ujung sana.
Mas Bagas. Ini Ani. Tolong aku. Sepertinya aku dijebak. Aku di Pekanbaru. Rumahnya besar, warna putih. Dekat pasar di gang sempit. Ada banyak wanita di sini. Kita mau dikirim ke Kamboja. Tapi aku takut. Mas, aku curiga karena ini tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan. Bagas langsung merespon cepat. Tenang, Ani. Jangan panik. Tetap diam di tempat. Aku akan cari kau. Kirim lokasi kalau bisa. Ani berusaha mengirimkan lokasi melalui aplikasi pesan, walaupun sinyal ponselnya lemah. Ia melirik sekeliling, syukurlah Ricardo sibuk menelpon rekannya di Kamboja, dan tak memperhatikan gerak-geriknya. Ani buru-buru mematikan ponsel dan menyelipkannya di balik sabuk celananya. Dadanya berdebar keras, hampir tak bisa menahan ketakutan. Ia tahu waktunya sedikit. Ia hanya bisa berdoa Bagas bergerak cepat. Di luar rumah, malam mulai turun. Lampu-lampu jalan perlahan menyala, menambah suasana mencekam. Di tempat lain, Bagas, dengan perlengkapan seadanya, sudah mulai menggerakkan jaringan pasukannya secara diam-diam. Ia tahu ini bukan sekadar kasus biasa. Ini pasti perdagangan manusia, dan taruhannya adalah nyawa. Sementara itu, Ricardo bersiap memindahkan para wanita itu ke pelabuhan kecil di sungai tempat speedboatnya menunggu. Wajahnya gelap, penuh dengan ketegangan. Ia belum tahu, malam itu adalah malam di mana seluruh hidupnya akan berubah, malam di mana rahasianya akhirnya terbongkar. Sementara itu, Bagas langsung bergerak cepat. Ia tahu, waktu sangat kritis. Tanpa membuang detik pun, ia menghubungi atasannya di satuan khusus dan meminta izin melakukan operasi penyelamatan darurat. Situasi seperti ini sudah masuk dalam kategori Red Alert, indikasi kuat perdagangan manusia lintas negara. Dalam waktu kurang dari 1 jam, Bagas bersama 3 rekan satu timnya, anggota Kopassus yang terlatih dalam operasi pembebasan sandera, sudah berada di Bandara Halim, siap berangkat dengan pesawat militer kecil menuju Pekanbaru. Di dalam pesawat, suasana hening. Hanya suara mesin yang terdengar menggeram. Bagas menatap layar tablet di pangkuannya, melihat peta satelit lokasi yang dikirimkan Ani. Mereka menyusun rencana cepat, menyusup ke rumah Ricardo, tangkap Ricardo, dan selamatkan para wanita sebelum mereka dipindahkan. Mata Bagas menatap kosong keluar jendela pesawat. Di dalam hatinya, amarah membuncah. Ia membayangkan Ani dan puluhan wanita lain, ketakutan, terjebak dalam rumah itu, dan ia bersumpah, malam ini semua akan berakhir. Pukul 2.30 dini hari. Sebuah mobil van hitam meluncur perlahan di jalan sempit di pinggiran kota Pekanbaru, berhenti sekitar 300 meter dari rumah Ricardo. Bagas dan 3 rekannya, berpakaian seragam dengan perlengkapan lengkap, turun tanpa suara. Mereka bergerak menyusuri bayangan, seperti hantu. Bagas mengangkat tangan, memberi isyarat. 1 orang menyusup ke sisi kiri rumah, memotong jaringan listrik eksternal, rumah seketika gelap gulita. Panik langsung merambat di dalam rumah. Terdengar suara orang berteriak, kursi terguling, dan langkah kaki berlarian. Sementara itu, Bagas dan 2 rekannya menyelinap dari pintu belakang. Dengan teknik cepat, mereka mendobrak masuk. Ricardo yang berada di ruang tengah, mencoba melarikan diri. Tapi Bagas sudah lebih cepat. Ia melompat, menendang dada Ricardo hingga pria itu terpelanting menabrak dinding, dan mukanya berdarah dan Ricardo langsung ditangkap. Diam di tempat, teriak Bagas, menodongkan senjatanya. Ricardo, sambil memegangi dadanya yang sesak, mencoba melawan. Tapi dalam sekejap, ia sudah dibekuk, diborgol, dan diseret ke dalam rumah. Dan mereka membebaskan para wanita dari dalam rumah. Dan satu persatu para gadis itu keluar dengan mata sembab dan wajah penuh ketakutan. "Ani?" seru Bagas sambil memindai wajah-wajah itu. Sebuah suara kecil dari kerumunan menjawab, "Mas Bagas." Ani berlari kecil dan langsung memeluk Bagas yang berdiri di dekat pintu belakang rumah. "Kamu aman sekarang," kata Bagas dengan suara rendah namun tegas. "Kami akan bawa kalian pulang." Satu persatu para wanita dibawa ke mobil van, dibungkus selimut tipis, diberikan air minum dan makanan kecil. Ada yang masih shock, ada pula yang menangis histeris karena sadar telah diselamatkan dari nasib buruk. Sementara itu,
Ricardo diborgol dan dipaksa duduk bersila di halaman depan rumah. Bagas menghubungi polisi setempat untuk mengambil alih proses hukum, sekaligus memanggil unit bantuan untuk evakuasi para korban. Saat matahari pertama menyingsing di ufuk timur, rumah besar itu dipenuhi polisi dan wartawan. Berita tentang penggerebekan sindikat perdagangan manusia besar-besaran itu mulai menyebar ke seluruh negeri. Nama Ricardo yang selama ini bersembunyi di balik bisnis gelapnya akhirnya terbongkar. Tapi, bagi Bagas dan rekannya, semua ini baru permulaan. Karena dari hasil penyelidikan cepat di lapangan, ditemukan dokumen-dokumen mencurigakan, daftar panjang nama-nama korban lain, rencana pengiriman gelap ke negara lain, bahkan petunjuk tentang sindikat yang lebih besar yang berbasis di luar negeri. Bagas memandangi berkas-berkas itu dengan rahang mengeras. Kita baru menumbangkan satu cabang kecil, gumamnya pelan kepada rekannya. Masih ada akar yang harus kita cabut sampai habis. Ani yang berdiri di samping Bagas menatapnya penuh harap. Ia tahu, perjalanan mereka belum berakhir. Di balik kebebasannya hari ini, masih banyak saudari-saudarinya di luar sana yang belum seberuntung dirinya. Bagas mengepalkan tangan. Perburuan besar baru saja dimulai. Bagas memandangi jejak-jejak yang ditinggalkan oleh sindikat perdagangan manusia ini, dan meskipun sudah ada banyak penyelamatan, ia tahu ini baru permulaan. Bersama timnya, ia mengejar petunjuk yang baru ditemukan di rumah Ricardo. Informasi lebih lanjut menunjukkan bahwa sindikat ini memiliki jaringan yang sangat luas, yang sudah menyebar ke beberapa negara, termasuk Kamboja, Thailand, dan Vietnam. Semua operasi ini disusun dengan rapi. Bukan hanya jaringan manusia yang dimanfaatkan, tapi juga jalur uang gelap yang mengalir deras. Bagas tahu, untuk menghancurkan sindikat ini, ia harus berpikir lebih jeli dan bekerja lebih cepat. 3 hari setelah penggerebekan di rumah Ricardo, Bagas sudah berada di sebuah kedai kopi kecil di Jakarta. Ponselnya bergetar. Sebuah pesan singkat dari Ani masuk. "Mas Bagas, ada informasi penting dari korban yang selamat. Mereka bilang, di Kamboja, ada sebuah tempat yang disebut The Warehouse. Itu tempat para wanita dijual ke pemilik bisnis lokal dan bahkan para pejabat. Di sana, mereka tidak akan bisa keluar." Bagas membaca pesan itu dengan seksama, kemudian menghubungi atasannya. Pukul 11 malam itu juga, ia bertemu dengan tim intelijen yang mengawasi pergerakan sindikat tersebut di luar negeri. Mereka memutuskan untuk mengirimkan tim ke Kamboja, menyusup dengan identitas palsu, untuk mengungkap lokasi The Warehouse yang disebut-sebut dalam pesan Ani. Keesokan harinya, Bagas dan timnya tiba di Phnom Penh, Kamboja, di sebuah hotel kecil yang aman. Mereka bekerja sama dengan agen lokal yang memiliki informasi tentang sindikat ini, dan bersama-sama mereka merencanakan serangan terhadap markas besar perdagangan manusia tersebut. Di dalam kantor yang disewa di dekat hotel, Bagas menyusun strategi. "Kita harus cepat, harus diam-diam. Mereka akan tahu kalau kita datang," katanya tegas. "Kita tidak hanya menyelamatkan nyawa, kita juga harus memastikan mereka tak bisa melarikan diri atau mengubah rencana mereka. Ini adalah operasi hidup mati." Sejam setelahnya, Bagas bersama timnya bergerak. Mereka berpura-pura menjadi investor asing yang ingin membeli tempat tersebut. Dengan bantuan agen Kamboja yang sudah mengenal baik sindikat ini, mereka berhasil memasuki The Warehouse, yang ternyata sebuah gudang besar yang dipenuhi kardus dan ratusan wanita yang terperangkap dalam impian palsu. Begitu mereka sampai di sana, situasi langsung berubah tegang. Beberapa penjaga mulai curiga. Bagas memberi isyarat, dan dalam sekejap, timnya melumpuhkan penjaga tanpa suara. Mereka menyusup masuk ke dalam gudang, memeriksa setiap sudut untuk mencari para wanita yang sedang diperlakukan seperti barang dagangan. Di balik tumpukan besar kotak-kotak kardus, mereka menemukan wanita-wanita yang sedang dipaksa bekerja untuk pelanggan yang datang. Ada ratusan wajah kosong dan putus asa di sana. Namun saat melihat kedatangan Bagas dan timnya, mereka mulai menangis, berharap, dan berlari menuju pintu keluar yang telah dibuka. Bagas memimpin operasi penyelamatan dengan cepat, memastikan agar para wanita tersebut tidak terjebak kembali. "Semua harus cepat, tidak ada waktu untuk ragu," teriaknya. Namun, saat semuanya hampir selesai, satu hal yang tak terduga terjadi. Sebuah mobil dengan beberapa anggota sindikat datang mendekat. Mereka bersenjata lengkap dan tampaknya sudah mengetahui bahwa operasi penyelamatan sedang berlangsung.
Bagas dan timnya segera bersembunyi, menunggu momen yang tepat untuk menyerang balik. Dalam pertempuran singkat itu, akhirnya sindikat yang berusaha melarikan diri berhasil ditangkap, dan pemimpin mereka, yang tidak lain adalah seorang pejabat lokal yang korup, berhasil dilumpuhkan. Setelah operasi selesai, Bagas menghampiri para wanita yang masih ketakutan di dalam gudang. Beberapa dari mereka masih terisak-isak, sementara yang lain hanya menatap kosong, seperti belum sepenuhnya percaya bahwa mereka akhirnya bebas. Bagas memerintahkan rekannya untuk mengumpulkan wanita itu di luar, dan Bagas menelpon Ani. "Ani, kamu berhasil," ujar Bagas lewat telepon. "Kamu sudah memberi kami petunjuk yang benar. Semua ini berkat kamu." Ani hanya mengangguk. "Terima kasih, Mas Bagas. Aku hanya ingin mereka juga bisa bebas, seperti aku. Semoga mereka tidak merasa tersiksa lagi." Saat semuanya diangkut ke tempat yang aman, dan para wanita itu akhirnya bisa pulang ke keluarga mereka, Bagas merenung. Ia sadar, meskipun sudah banyak yang diselamatkan, jalan panjang untuk memberantas kejahatan ini masih jauh. Banyak yang harus diperjuangkan agar sindikat-sindikat ini tidak bangkit lagi. Bagas berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia akan terus berjuang. Selama ada kejahatan, selama ada manusia yang ditindas, ia akan selalu ada untuk mereka. Dari kisah ini kita belajar bahwa kebaikan bisa muncul dari ketulusan yang sederhana. Seperti Ani yang meski berada dalam bahaya, tidak pernah berhenti untuk berjuang demi keselamatan sesama. Keberanian itu bukan hanya tentang menghadapi musuh yang tampak, tetapi juga tentang berani membuka mata untuk melihat ketidakadilan, dan berani bertindak meskipun itu mengharuskan kita mengorbankan banyak hal. Setiap orang punya kekuatan untuk membuat perbedaan, bahkan dalam dunia yang penuh dengan kejahatan. Jangan biarkan ketakutan menghentikanmu untuk memperjuangkan kebenaran. Dan yang terpenting, kita tidak pernah sendirian dalam perjuangan ini. Setiap langkah kecil, setiap tindakan besar, adalah bagian dari perubahan yang lebih besar. Ingatlah, hidup adalah pilihan. Pilihlah untuk berdiri di sisi yang benar, karena setiap tindakan kita memiliki dampak yang lebih besar daripada yang kita bayangkan. Dan untuk para pemuda-pemudi di luar sana, berhati-hatilah dalam mencari pekerjaan. Jangan mudah percaya dengan janji manis, apalagi itu cuma lewat media sosial. Terima kasih sudah menonton. Semoga kisah ini bermanfaat. Jangan lupa like dan tentunya subscribe, supaya nggak ketinggalan konten terbaru dari kami.